Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 8 yang saya banggakan, mari kita lanjut pertemuan kita bahas seni budaya. Coba kalian lihat bukunya. Kita akan membahas mengenal alat musik tradisional. Kalau saya baca, salah satu keanekaragaman kesenian yang ada di Nusantara adalah musik tradisional yang berbeda-beda. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Jadi musik itu merupakan kumpulan dari kata, nada, dan melodi, kemudian dirangkum atau dipadukan menjadi satu sehingga membentuk sebuah bunyi musik. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Maksudnya bahasa musik itu dapat dipahami oleh siapapun. Maksudnya memahami liriknya, memahami musiknya. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Namun pada prakteknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan di mana tinggal. Jadi musikalitas dalam diri seorang itu ada dua tadi, secara internal dan eksternal. Kalau internal ini dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Yang namanya bakat biasanya tanpa guru pun dia akan bisa bermain musik. Bahkan banyak sekali para pemusik ini yang muncul dari bakat. Sehingga dapat dikatakan dia mau pegang alat musik apa saja bisa dilaksanakan atau bisa diatasi. Karena apa? Karena memang bakat dalam dirinya sudah ada. Nah, faktor eksternal ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan di mana tinggal. Ini maksudnya kebiasaan dia bermusik itu yang faktor dari eksternal. Lingkungannya di daerah itu musiknya apa? Biasanya seperti itu. Jadi kalau emang katakanlah di situ ada musik dangdut, ya biasanya dipengaruhi oleh itu sehingga dia bisa bermain musik sesuai dengan faktor lingkungan. Kebiasaan yang konon dangdut, di situ juga dia akan menekuni musik dangdut. Nah, kemudian jenis musik Nusantara. Musik tradisional Aceh. Kebudayaan Aceh banyak yang bernafaskan Islami, baik dalam hal syair, lagu, busana maupun alat musik yang digunakan. Alat musik yang digunakan antara lain canantreng, rebana, gambus, marwas, harubak, gendang, alat di sana menyebutnya gedumba, serta seruling atau serunai. Dan fungsi utama dari seruling adalah untuk melodi sebagai melodi lagu, sedangkan alat musik lainnya itu sebagai ritmis. Contoh lagu yang sering kita kenal adalah iso surit, bungung jimpo, bungung jimpa, dan sebagainya. Musik tradisional Sumatera Utara. Di daerah Sumatera Utara namanya, banyak sekali ditemukan lagu daerah yang akhirnya terkenal sampai ke daerah-daerah lain. Contohnya Anju Au, Butet, Dago Inang, Sing Sing So, Liso, Mariam Tomong, Sinanggar Tulo. Daerah ini mempunyai dua macam musik, yaitu Tata
ganing, dan gondang. Musik tradisional Sumatera Barat. Musik di daerah Sumatera Barat dikenal dengan istilah talempong yang merupakan ciri khas di daerah ini. Jenis musik ini berbentuk pencon dan dapat dimainkan dengan posisi berdiri dengan menjinjing alat musiknya atau duduk bersila atau bersimpuh, kemudian alatnya ditata di atas tanggar, ya, ditata sesuai dengan laras. Kemudian musik tradisional Jawa Barat. Nah, ini di daerah Jawa Barat terdapat banyak musik tradisional dan setiap musik itu mempunyai ciri khas tersendiri. Contoh gamelan degung, alat musiknya berupa bunang, saron, gendang, suling, kecapi, dan rebab. Angklung ini juga ada di Jawa Barat yang alat musiknya berasal dari bambu. Kemudian cara memainkannya digoyang. Kemudian ada lagi calung yang alat musiknya juga terbuat dari bambu. Namun cara membunyikannya dengan dipukul. Kemudian musik tradisional daerah Jakarta. Nah, di daerah Jakarta atau Betawi terkenal dengan istilah satu musik daerahnya yaitu tanjidor. Jadi di sana paling terkenal musik daerah adalah tanjidor. Nah, tanjidor itu adalah sejenis orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat-alat musik barat. Nah, terutama dari alat musik tiup seperti trombon, tenor, klarinet, bass, dan dilengkapi dengan genderang yang disebut dengan tambur. Musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi pawai arak-arakan pengantin. Ya, kadang-kadang untuk karnaval apa ya, tergantung dari kebutuhan. Selain tanjidor juga terdapat banyak musik lainnya seperti bunang, gambang, rebab, seruling, dan gong. Kemudian musik tradisional Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah dikenal dengan musik gamelan. Sebagian besar berupa alat musik perkusi atau dipukul yang terbuat dari bahan perunggu seperti gong, saron, kempul, kenong, ketuk, selentem, demung, dan juga ada siter, kemudian seruling, gender, dan gendang. Jadi kalau alat musik tradisional ya, yang berasal dari Jawa Tengah ini juga kita di Jawa Timur juga sering melihat. Di gamelan itu bahkan seringkali kita melihat gamelan. Nah, musik gamelan itu menggunakan nada-nada pentatonis yaitu pelok dan slendro. Nah, dia nada-nada pentatonis itu nadanya pelok dan slendro. Berbeda dengan nada minor dan mayor. Nah, ini kalau dalam nada gamelan itu nadanya pentatonis dan pelok dan slendro. Kemudian musik tradisional Bali. Di daerah Bali musiknya syarat dengan kebudayaan daerah, baik itu seni lukisnya, seni tari, seni teater, dan seni musik dan lain-lain. Ini Bali ini memang juga sudah terkenal musiknya itu ya. Bentuk alat musiknya hampir sama dengan di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Jadi podo ya. Karena juga ada saron, ada kenong, juga ada gendang. Nah, perbedaan yang mencolok warna musik di daerah Bali lebih cenderung bersuara, melengking, dan tempo yang cepat. Jadi kalau kita melihat di televisi itu ketika ada acara besar itu juga menampilkan musik tradisi dari Bali, ini musiknya sangat cepat dan saron yang digunakan biasanya suaranya nadanya tinggi-tinggi ya. Oke, sekarang teknik bermain alat musik. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya.
Misal seperti di bawah ini. A. Bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dari bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalkan calung, angklung, kentongan, seruling, dan banyak lagi. Dan ini cara membunyikannya ada yang dipukul, ada yang digoyang, juga ada yang ditiup. Seperti yang saya terangkan tadi, yang dipukul itu menggunakan alat pemukul itu adalah calung. Calung itu ya juga dari bambu yang dilubangi, ya, ditata demikian rupa sesuai dengan nadanya. Kalau untuk bass ya disuarakan bass, kemudian dipukul, ini akan mengeluarkan bunyi musik. Nah, untuk angklung ini pun juga terbuat dari bambu. Nah, tapi cara membunyikannya dengan cara digoyang. Goyang-goyang itu angklung akan mengeluarkan bunyi. Kemudian yang ditiup jelas seruling. Seruling itu mungkin di desa kita ini sudah banyak yang kenal dan bisa buat sendiri. Karena buat seruling itu juga gampang dan bahannya pun juga gampang. Yang B, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator atau ruang getaran. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat bidang cembung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, polintang, saron, dan gender. Nah, cara memainkannya bagaimana? Cara memainkannya jelas dipukul. Ini. Sekarang bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencon dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencon ke atas maupun pencon ke samping. Pada umumnya terbuat dari logam, seperti gong, kemudian bonang, itu semuanya berbentuk pencon. Ada tengahnya ada logam yang menonjol, itu yang dipukul. Kemudian kentongan. Kentongan ini bentuknya tabung, jelas tabung berasal dari bambu. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut dengan jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Yang jelas untuk kentongan ini kalian sudah tahu karena setiap rumah ini biasanya punya kentongan. Ya, dianjurkan oleh kepala desa supaya memiliki kentongan yang terbuat dari bambu boleh atau dari kayu. Kalau dari kayu, ini setiap balai desa, kantor desa, ini mesti ada kentongan yang besar yang terbuat dari kayu, kemudian diukir bagus. Nah, gunanya apa kentongan itu? Ya, gunanya untuk tanda alarm, untuk sinyal komunikasi jarak jauh. Sebagai contoh, kalau di desa kalian ada kentongan yang berbunyi, itu biasanya dari desa menghimbau supaya ada rapat warga untuk berkumpul. Nah, kemudian kalau di masjid atau di musola, ini kalau kentongannya dipukul biasanya menandakan masuknya sholat, waktu sholat. Jadi kalau kentongan saya rasa sudah setiap rumah memiliki. Nah, kentongan sendiri ini juga ada aturannya yang cara membunyikan. Jadi ada nadanya sendiri atau ada durasinya sendiri, ada ritme sendiri. Nanti kalau yang memukul memukul kentongan dengan nada-nada yang tertentu, biasanya ada artinya untuk mengumpulkan masyarakat. Kemudian ada bahaya,
kemudian ada kematian. Itu biasanya bunyi atau ritmenya kentongan juga cara membunyikan berbeda. Ini fungsi dari kentongan. Ini gambarnya kentongan. Jadi di masa sekarang ini penggunaan kentongan masih bervariatif. Jadi mulai dari zaman dahulu sampai sekarang kentongan masih eksis digunakan. Jadi tetap dipakai meskipun zaman sudah canggihnya seperti ini. Ini kentongan ini masih dapat dijumpai di mana-mana. Kemudian B, talempong, bentuknya pencon seperti yang saya terang tadi. Talempong itu juga bahannya berasal dari perunggu. Kemudian di tengahnya juga dibentuk pencon atau benjolan yang itu akan dipukul, ya, pukulnya di situ sehingga akan mengeluarkan bunyi nada yang dipukul tadi. Nah, talempong ini merupakan alat musik ciri khas dari masyarakat Minangkabau. Ya, bentuknya ya sama dengan gamelan-gamelan yang lain. Dan angklung, ya angklung ini yang saya terangkan tadi di atas terbuat dari bambu yang disusun sesuai dengan nada-nada dalam angklung. Kemudian cara membunyikannya pun juga digoyang, tidak dipukul. Selanjutnya musik tradisional Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur ini dikenal dengan juga musik gamelan. Jadi peralatannya itu hampir sama dengan daerah Jawa Tengah. Juga berupa gamelan. Gamelan juga sama. Ya, ada kenong, ada kempul, ada ketuk, selentem, dan lengkap. Nah, sehingga dapat dikatakan musik tradisional Jawa Tengah dan Jawa Timur ini hampir sama, ya, 99% sama. Namun yang membedakan ini untuk musik tradisional dari Jawa Tengah ini ritmenya ini agak sedikit lamban. Jadi cara memainkannya agak sedikit lamban sehingga terkesan halus. Jadi pendengar sampai hatinya biasanya tersayat. Sebab apa? Kebanyakan gending-gending yang dilantunkan berisi petuah dan juga tragedi rumah tangga. Berbeda dengan di Jawa Timur, kalau gamelan di Jawa Timur ini sedikit agak keras sehingga kesannya sangat riang. Jadi meskipun alat musiknya sama, namun juga ada perbedaan di dalam cara memainkannya, itu terutama pada ritmenya. Yang lebih paling keras lagi yaitu di musik di Bali. Bali itu musiknya juga gamelan, ya hampir sama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, namun ritmenya biasanya sangat keras dan suaranya pun sangat menggunakan suara-suara yang tinggi.